Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat? Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika, khususnya matematika kelas 8. Masih bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal-soal mengenai koordinat kartesius. Kita mulai ya. Oke, soal pertama. Diketahui titik P 3,6, titik Q negatif 3,6, dan titik R 3, negatif 2. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis, maka akan membentuk titik-titik. Di sini pilihannya ada segitiga sekarang, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sama kaki. Oke, coba kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Di sini kita lihat sudah ada sumbu X, Y ya, sudah ada bidang koordinat kartesius. Nah, kita letakkan titik P, titik Q, dan titik R ini pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita mulai dengan titik P. Di manakah letak titik P? Nah, di sini kita lihat titik P itu adalah X-nya 3, Y-nya 6 kan? Dan sama-sama positif. Nah, kalau sama-sama positif berarti titik P itu pastilah letaknya di kuadran 1. Nah, kita mulai bergerak kita mulai dari posisi titik asal. Kalaulah titik P itu 3,6, maka X-nya kan 3. Nah, X itu sama dengan jarak titik terhadap sumbu Y kan? Maka jika kita mulai dari 0, maka kita ambil jarak 3 langkah dari titik 0. Maka pergerakan kita adalah dari 0 ke kanan sejauh 3 langkah kan? Nah, setelah itu Y-nya kan adalah 6, berarti jarak titik P terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Maka jika tadi kita berada di sini, sekarang kita bergerak 6 langkah ke atas, ya kan? Sehingga jaraknya itu menjadi 6 satuan kan? Jarak titik P itu menjadi 6 satuan terhadap sumbu X. Nah, kita bergerak 6 langkah ke atas. Nah, dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini adalah posisi titik P. Oke, selesai satu titik. Kemudian kita ke titik Q. Nah, titik Q ini beradanya di kuadran berapa ya? Nah, sekarang kita lihat. Jika Q-nya negatif 3,6, di sini kan X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Nah, X yang bernilai negatif dan Y bernilai positif, pastilah titik itu berada di kuadran 2. Nah, karena X-nya negatif 3, artinya jarak titik Q terhadap sumbu Y adalah 3 satuan, tapi dia melangkahnya ke mana? Nah, melangkahnya ke sini kan? Nah, dari 0, berarti kita bergerak 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Nah, di sini. Kemudian, untuk jarak titik Q terhadap sumbu X kan 6 satuan. Maka ke atas kita bergerak, ya kan? Karena dia positif. Maka kita bergerak ke atas sejauh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini adalah posisi titik Q. Nah, selanjutnya untuk titik R dengan koordinat 3, negatif 2. 3, negatif 2. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti titik R itu ada di kuadran 4 ya. Nah, berarti nanti titik R-nya ada di sini. Nah, sekarang kita mulai dengan X-nya yang sama dengan 3. Berarti dari 0 kita bergerak menjauhi titik 0 itu sejauh berapa langkah? Nah, 3 itu kan artinya jarak titik R terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Nah, karena dia berada di sini nanti kan, maka dari 0 kita melangkah ke kanan kan? Ke kanan sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, kemudian jarak titik R terhadap sumbu X itu adalah 2 satuan. Nah, kita bergeraknya kemana? Ke bawah sejauh 2 langkah kan gitu. Nah, berarti setelah kita bergerak ke kanan sejauh 3 langkah, nah sekarang kita turun ke bawah sejauh 2 langkah. Nah, maka disinilah posisi titik R. Nah, kemudian jika ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis, maka akan membentuk apa? Nah, kita hubungkan dia.
Kita hubungkan garis P ke Q, kemudian kita hubungkan garis Q ke R. Setelah itu kita hubungkan garis R ke P. Nah, kira-kira jadi apa ya dia? Ya, jadi segitiga sama, nah, segitiga siku-siku. Jadi jawabannya adalah segitiga siku-siku. Mudah-mudahan paham ya anak-anak ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lihat soalnya di sini. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Nah, apakah gambarnya? Nah, ini dia, ada sumbu X, sumbu Y, ya, ada bidang koordinat kartesius. Di sini ada titik A, B, dan C. Koordinat titik A, B, dan C masing-masing adalah, kita lihat jawabannya berapa saja. Oke, di sini kita mulai menjawab dari titik A. Nah, sekarang kita lihat. Nah, titik A-nya itu, titik A ini berada di kuadran berapa? Iya, benar, di kuadran 1. Nah, titik B-nya berada di kuadran 2. Sedangkan titik C berada di kuadran 3. Ingat, titik koordinat itu adalah pasangan berurutan X, Y, di mana X itu adalah jarak titik terhadap sumbu Y dan Y itu adalah jarak titik terhadap sumbu X. Nah, berarti X, Y. Kita cari dulu X-nya. Nilai X-nya, jarak titik terhadap sumbu Y. Nah, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan kan? Nah, 7 satuan karena dia di kuadran 1 maka positif. Berarti 7. 7, berapa? Nah, Y-nya kita cari jarak titik A terhadap sumbu X. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Nah, sama-sama positif, maka koordinat titik A itu adalah 7,4. Nah, kamu lihat di sini ya. A itu adalah 7,4. Nah, kita lihat. Berarti ada A, ada C, ada D. Nah, sekarang kita ke titik B dulu. Titik B ini kan berada di kuadran 2. Nah, berarti X-nya nanti negatif, Y-nya bertanda positif. Oke, sekarang kita lihat dulu X-nya, jarak titik terhadap sumbu Y. Oke, dari sini kita hitung sejauh 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Nah, 4 langkah karena dia di kuadran 2 berarti negatif. Maka X-nya adalah negatif 4. Nah, negatif 4 ya. Oke, sekarang kita cari Y-nya. Ya, sehingga dia menjadi X, Y. Y-nya jarak titik B terhadap sumbu X. Nah, hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Positif. Maka titik koordinat B itu adalah berapa tadi? Negatif 4,5. Oke. Nah, mana B-nya negatif 4,5? Nah, kalau tidak ini dan ini ya. Dan ternyata tadi A-nya 7,4. B-nya negatif 4,5. Maka C-nya berapa? Oke, sekarang kita cari koordinat titik C. Jarak titik C terhadap sumbu Y ini berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 satuan ya jarak titik C terhadap sumbu Y. Maka X-nya adalah negatif 5 karena dia berada di kuadran 3. Ya, X-nya adalah negatif 5. Kemudian jarak titik C terhadap sumbu X untuk nilai Y-nya kan. Nah, jarak titik C terhadap sumbu X ini berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga, 5 langkah juga. Maka dia koordinat titik C itu menjadi negatif 5, negatif 5. Nah, jawabannya yang mana? Kita lihat, berarti jawabannya adalah yang nah ya, oke. Yang D ya, A-nya 7,4, B-nya negatif 4,5, dan titik C-nya adalah negatif 5, negatif 5. Oke, mudah-mudahan membantu ya Ananda. Kita lihat soal berikutnya, soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Oke, nah di sini ada sebuah titik P. Kemudian pernyataan yang tidak tepat untuk titik P adalah, nah
sekarang coba kita lihat optionnya A. Titik P terletak di kuadran 4. Nah, apakah titik P berada di kuadran 4? Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, benar. Dia berada di kuadran 4. Nah, yang B, jarak titik P ke sumbu X ataupun sumbu Y adalah sama. Kan? Ayo kita hitung. Nah, kita hitung dari titik P ke sumbu X. Berapa jaraknya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak titik P ke sumbu X adalah 5 satuan. Sedangkan jarak titik P ke sumbu Y adalah 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Berarti tidak sama ya. Nah, berarti yang B ini ternyata tidak benar. Kalau yang C bagaimana? Jarak titik P ke sumbu X adalah 5 satuan. Iya, tadi 5 satuan ya jarak titik P ke sumbu X. Nah, sekarang koordinat titik P-nya adalah 4,-5. Iya, karena dia berada di kuadran 4. Nah, 4,-5. Maka jawaban yang tidak tepat adalah B. Jarak titik P ke sumbu X ataupun sumbu Y adalah sama. Karena yang sebenarnya dia berbeda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar persegi PQRS berikut. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Koordinat titik QST masing-masing adalah, oke, kita lihat optionnya. Nah, di sini diketahui titik P itu koordinatnya adalah -2, -2, kemudian titik R itu adalah 2,2. Yang ditanya adalah koordinat titik Q, S, dan T. Q, S, dan T. Nah, ini dia kan merupakan gambar persegi ya. Artinya jaraknya untuk P ke Q pasti sama dengan jarak S ke R. Nah, kemudian jarak P ke sumbu Y pasti sama dengan jarak Q ke sumbu Y. Dan jarak R ke sumbu X juga pasti sama dengan jarak Q ke sumbu X. Begitu juga dengan jarak titik S ke sumbu X dan jarak P ke sumbu X. Oke, kita mulai dengan titik Q. Nah, kalaulah jarak titik P ke sumbu Y itu adalah ini kan. Nah, yang X -2 ini menyatakan, yang duanya menyatakan jarak P terhadap sumbu Y kan. Berarti jarak titik Q ke sumbu Y juga 2 satuan kan. Nah, maka dia jarak titik Q terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Nah, karena dia berada di kuadran 4, pastilah X-nya untuk Q ini bertanda positif, berarti 2, nah, koma berapa? Kita lihat. Nah, sekarang karena dia berada di kuadran 4, nah, jarak T ke P itu pasti sama dengan jarak ini ke sini kan? Nah, pasti juga sama, yaitu karena dia di sini 2 satuan dan berada di bawah atau berada di kuadran 3, nah ini berada di kuadran 4, maka Y-nya juga sama-sama negatif, yaitu -2. Oke, maka Q-nya pastilah 2, -2. Oke, nah kamu lihat di optionnya 2, -2. Nah ini, jadi jawabannya kalau tidak A, ya C gitu ya. Nah, sekarang kita lihat titik S. Koordinat titik S itu berapa ya? Nah, sekarang untuk X, Y, untuk X-nya jarak titik S terhadap sumbu Y. Nah, berarti jarak ini ke sini pasti sama dengan jarak ini ke sini kan? Nah, tadi jarak P ke sumbu Y berapa? 2 satuan. Maka pasti jarak S ke sumbu Y juga 2 satuan. Nah, karena dia berada di kuadran 2, pasti X-nya bertanda negatif. Maka X-nya -2. Kemudian untuk Y-nya berapa? Nah, Y itu kita dapat dari jarak titik S terhadap sumbu X. Nah, di sini jaraknya adalah berapa? Kita lihat di sini, di R. Jarak R ke sumbu X itu berapa satuan? Ternyata jarak R ke sumbu X itu adalah 2 satuan. Maka otomatis S juga berjarak 2 satuan ke sumbu X. Maka koordinat titik S itu adalah -2,2. Mana dia -2,2? Nah, tadi jawabannya apa?
Jawabannya Q-nya adalah 2, negatif 2 ini. Kemudian S-nya adalah negatif 2,2 berarti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat titik T. Nah, titik T ini berada di sumbu X ya. Nah, jika dia berada di sumbu X, berarti jarak titik terhadap sumbu X itu sama dengan 0. Ibu ulangi lagi, jika titik itu berada di sumbu X, maka jarak titik tersebut terhadap sumbu X adalah 0. Maka Y-nya di sini adalah 0. Nah, maka yang ada itu adalah X. Nah, X itu kita peroleh dari jarak titik terhadap sumbu Y. Jarak titik terhadap sumbu Y adalah berapa tadi? Nah, pasti sama juga kan jarak titik S terhadap sumbu Y dan jarak titik P terhadap sumbu Y. Ternyata jaraknya adalah 2 satuan. Nah, karena dia berada di antara kuadran 2 dan kuadran 3, tepatnya di sumbu X, pastilah X-nya juga bertanda negatif. Nah, karena dia ke sini kan? Nah, bergerak ke sini. Maka koordinat titik T itu adalah negatif 2,0. Yang mana jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang A. Baik, mudah-mudahan sampai di sini Ananda paham. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada option A, option B, option C, dan option D. Di setiap gambar masing-masing ada garis F ya. Nah, yang warna merah ini garis F. Sekarang kita lihat. Gambar garis F yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah, nah, yang mana ya? Kita lihat optionnya dulu. Nah, di sini yang A adalah A dan C, yang B A dan B, yang C dan D, yang D C. Nah, gambar garis F yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah yang mana ya? Nah, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y berarti garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Nah, dari keempat gambar garis F ini, manakah yang sejajar dengan sumbu X? Nah, coba lihat gambar yang A. F ini apakah sejajar dengan sumbu X? Nah, ternyata tidak. Dia memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Nah, kalau gambar yang B, nah, gambar yang B garisnya sejajar dengan sumbu X. Nah, garis F ini sejajar dengan sumbu X. Kalau option C, garis F ini sejajar dengan sumbu X. Sedangkan yang D, garis F ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka jawabannya adalah C dan B. Nah, ya, berarti option D lah jawabannya. Oke, Nanda Ibu, mudah-mudahan sampai di sini paham dan dapat membantu kalian dalam memahami koordinat kartesius. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.